Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan keempat mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah manajemen dan organisasi. Kita akan mempelajari bagaimana sistem informasi manajemen itu mempengaruhi pengambilan keputusan dalam hal manajemen dan bagaimana sistem informasi manajemen diimplementasikan pada organisasi. Kita pelajari dulu definisi dari manajemen. Menurut Encyclopedia of the Social Science, manajemen adalah satu proses dengan mana pelaksanaan satu tujuan diselenggarakan dan diawasi. Ya, jadi kalau menurut Encyclopedia of the Social Science, manajemen itu adalah proses pelaksanaan tujuan itu diselenggarakan, ya, diselenggarakan, diadakan, dan setelah itu ada fungsi di sana adalah monitoring atau diawasi. Tapi kalau menurut Manulang, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ya, sedikit lebih panjang daripada Encyclopedia of the Social Science. Kalau dalam definisi yang disampaikan oleh Manulang ini, manajemen adalah seni, ya. Seni itu maksudnya adalah gaya kepemimpinan atau gaya manajemen masing-masing orang, ya itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi maka itu disebut seni, ya. Jadi bisa disesuaikan metodenya sesuai dengan gaya kepemimpinannya atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Maka dari itu disebut seni. Tapi di dalamnya ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu merencanakan, perencanaan, ya, melakukan perencanaan, ilmu mengorganisir, ya, lalu ilmu menyusun, mengarahkan, directing, dan mengawasi. Mengawasi apa? Di sini mengawasi sumber daya, ya, berbagai macam sumber daya. Kalau teman-teman bisa lihat, ada sumber daya yang selain sumber daya manusia tentunya, ya, juga ada sumber daya lainnya ya yang dimiliki oleh perusahaan ya misalkan aset gitu ya dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan ya. Itu adalah manajemen. Jadi seni dan ilmu untuk merencanakan, mengorganisir sampai dengan mengawasi beberapa sumber daya supaya bisa mencapai tujuan organisasi. Di sini ada beberapa tingkatan manajemen, teman-teman ya. Ada 3 tingkatan manajemen. Kita lihat dulu yang paling bawah atau low level manager. Dalam dalam tahap paling bawah ini, dalam tahap low level manager, di situ diadakan perencanaan-perencanaan operasional. Ya, apa itu perencanaan operasional? Perencanaan yang sifatnya tuh harian, teman-teman. Ya, yang sifatnya rutin harian. Di dalamnya ada supervisor, mandor atau leader ya. Lalu di atasnya low level manager ada yang namanya middle level manager. Di sini mulai perencanaan manajemen. Kalau dilihat dari ukuran waktunya, ini perencanaan manajemen perencanaan yang tingkat waktunya jangka menengah, teman-teman ya. Misalkan bulanan atau bisa saja mungkin setahunan gitu ya. Siapa yang bergerak di sini, yaitu adalah kepala divisi atau kepala bagian sebagai pengambil keputusannya. Ya. Lalu di atas perencana middle level manager ada yang namanya top level manager. Ya. Dalam top level manager di sini, ini perencanaan yang dilakukan adalah perencanaan strategis yang sifatnya jangka panjang lebih daripada 1 tahun, gitu ya perencanaan strategis, membuat kebijakan-kebijakan, ya. Siapa pengambil keputusannya? Pengambil keputusannya adalah direktur atau wakil direktur atau komisaris di atasnya mungkin ya. Ya, ini adalah top level manager yang bagian paling atas ya. Nah, tadi sudah saya bahas tingkatan manajerial ya, operasional level itu staff atau bagian
pengambil keputusannya adalah supervisor, ya. Managerial level itu adalah kepala bagian atau kepala divisi, gitu ya. Dan yang terakhir, yang paling atas adalah executive level. Nah, di sini kita akan pelajari fungsi-fungsi manajemen, ya. Teman-teman, fungsi manajemen itu terdiri dari 5. Yang pertama, fungsi manajemen dalam hal melakukan perencanaan atau planning, teman-teman, ya. Jadi ini saling berurutan ya, teman-teman. Jadi dalam manajemen itu langkah-langkahnya itu berurutan. Pertama yang dilakukan adalah planning terlebih dahulu. Melakukan perencanaan. Ini mau buat apa misalkan ya. Kita tetapkan dulu tujuannya mau apa. Kita mau jangkau jadwalnya seperti apa. Jangka waktu proyeknya berapa lama gitu ya. Dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Setelah dilakukan perencanaan, kita sudah tetapkan tujuan gitu ya. Lalu mulai organizing ya, mulai diorganisir siapa saja nanti, bagian apa saja yang terlibat ya. Oh, nanti saya mau bikin perusahaan, bagiannya adalah bagian keuangan, lalu ada bagian operasional, lalu ada bagian pemasaran ya, sudah diorganisir. Ini ada bagian-bagiannya, departemen-departemennya ya. Setelah diorganizing, lalu di staffing ya, siapa saja yang mengisi posisi pada bagian-bagian tersebut ya. Contohnya tadi, siapa saja yang mengisi posisi di bagian pemasaran atau di bagian operasional, siapa yang ditunjuk gitu ya, atau bagian keuangan ya, di rekrutmen, siapa yang akan mengisi posisi di bagian-bagian tersebut. Setelah itu, setelah staffing, lalu directing. Directing ini diarahkan, tugasnya apa saja. Karena tadi sudah menetapkan tujuan, berarti tugasnya disebarkan kepada para staf ini, gitu ya, melakukan pengarahan. Bagian pemasaran saya target penjualan harus di atas 1 miliar per bulan, misalkan, gitu ya, sudah mulai diarahkan. Cara kamu adalah mendekati atau melakukan pemasaran melalui media sosial ataupun kamu langsung directing sales, misalkan atau bagian keuangan atau bagian operasional lainnya gitu ya, mulai diarahkan. Saya diarahkan, mulai dikontrolling, diawasi apakah mereka semua ini bekerja dengan baik sesuai dengan indikator atau target-target yang sudah diberikan, sesuai dengan SOP enggak gitu ya. Nah, jadi itu controlling. Fungsi terakhir adalah fungsi controlling. Nah, setelah itu baru nanti kita melihat apakah tujuannya sudah tercapai atau belum. Nah, sekarang kita melihat apa hubungannya antara manajemen dengan sifat informasi yang akan mereka butuhkan gitu ya, bagi beberapa tingkatan-tingkatan manajemen ya. Ini hubungannya nanti akan pada sistem informasi ya. Sistem informasi itu akan memberikan eh, informasi-informasi yang dapat mengambil keputusan bagi kebutuhan tingkatan manajemen ya. Coba kita lihat di sini kebutuhan tingkat manajemen berdasarkan sumber informasi dan lingkup informasinya. Ya, kalau berdasarkan sumber informasi, bagian top level manajemen itu membutuhkan informasi dari pihak internal maupun eksternal. Siapa eksternal itu? Eksternal adalah pemerintah, masyarakat, pesaing, atau supplier. Kalau internal ya bagian karyawan ya. Lalu untuk middle management ya, atau untuk middle manager, mereka membutuhkan informasi yang bersifat tengah-tengah antara top dan low management. Biasanya middle management ini akan memberikan informasi kepada top management ya. Jadi kan sistem informasinya akan berjenjang gitu ya. Lalu kalau low management itu membutuhkan informasi internal dan sedikit eksternal ya. Kalau sedikit eksternal, misal dari supplier, dia nggak berhubungan dengan pemerintah gitu ya. Yang nanti berhubungan itu biasanya adalah atau pengambil keputusannya adalah top management, gitu ya. Jadi law ini akan memberikan informasi, membutuhkan informasi tersebut dan akan memberikan kepada middle management, lalu middle management memberikan kepada top management. Itu sumber informasinya. Tapi kalau berdasarkan lingkup informasi,
Bagian top management itu memerlukan informasi organisasi secara global dan informasi dari seluruh komponen organisasi. Kalau bagian middle management membutuhkan informasi semi global dan semi parsial mengkoordinasikan antar departemen ya karena tugasnya hanya untuk mengkoordinasikan antar departemen saja. Lalu untuk low management memerlukan informasi bersifat lokal atau parsial yang berhubungan dengan departemen masing-masing. Kalau berdasarkan waktu informasinya, top manajemen itu memerlukan informasi yang jangka panjang ya. Tentang waktu jangka panjang tergantung jenis perusahaannya. Kalau middle management jangka menengah dan kalau low management jangka pendek. Kalau kelengkapan informasi, top management memerlukan laporan hanya pada pokok-pokok permasalahan. Jadi pada intisarinya saja karena dia nanti akan membuat kebijakan gitu ya. Lalu kalau middle memerlukan laporan semi pokok dan kalau low management memerlukan laporan yang lengkap seputar bagian masing-masing ya. Jadi kelengkapannya karena yang berhubungan dengan operasional itu adalah low management ya. Jadi low management itu yang memiliki informasi lapangan yang lebih lengkap ya. Berdasarkan kerincian informasi, top management membutuhkan informasi berupa ringkasan ya. Biasanya dalam bentuk grafik atau diagram. Kalau middle, memerlukan informasi semi ringkas. Kalau low management, informasinya itu rinci atau detail, ya, karena berhubungan dengan tugas mereka sehari-hari, gitu ya. Kalau kerangka waktunya, top management membutuhkan informasi tentang masa depan karena dia akan melakukan perencanaan-perencanaan strategis, gitu ya, mengambil kebijakan yang akan berlaku mungkin dalam jangka panjang. Nah, dia kan harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dari perusahaan itu sendiri ya. Jadi top management itu dia memang lebih pusing karena fungsinya dia adalah gimana caranya supaya eh, perusahaan itu tetap berjalan sampai jangka waktu yang tidak dapat ditentukan ya. Sampai selama-lamanya kalau bisa. Tuh. Itu top management mempunyai informasi tentang masa depan sebagai eh, pengambilan keputusan perencanaan strategis gitu ya. Kalau middle management memerlukan informasi dari masa lalu ya, membutuhkan data-data dari masa lalu. Lalu kalau low management juga sama ya. Nah, di sini kita lihat peran manajerial ya. Ini peran interpersonal dari seorang manajer ya. Kalau peran interpersonal dari seorang manajer, dia itu harus sebagai figurehead atau sebagai kepala. Dia yang mengambil keputusan, ya. Dia yang bertanggung jawab. Ya, dia kepala, dia figurehead, ya. Lalu dia leader, dia memimpin, dia mengarahkan, ya. Dia mengawasi, ya. Lalu dia sebagai listen, dia sebagai penghubung, ya. Sebagai listen, dia sebagai penghubung. Dia menghubungkan antar departemen, dia menghubungkan antara kinerja karyawan satu, kerja karyawan satu bersinergi dengan karyawan lainnya, gitu ya. Dia yang menghubungkan sebagai penghubung. Lalu dia juga sebagai eh, pemberi informasi, ya. Ya, dalam pemberi informasi ini dia memonitor informasi-informasi ada, memantau yang ada. Lalu dia diseminator. Apa itu diseminator? Dia sebagai penyebar luas dari informasi. Dia yang menyebarkan informasi, tanggung jawabnya ya. Dia sebagai penyebar informasi. Lalu dia sebagai spokesperson atau juru bicara. Kalau dalam pengambilan keputusan, perannya dia dalam pengambilan keputusan, dia harus punya jiwa entrepreneur juga ya. Karena tujuan dari perusahaan jelas itu adalah profit ya. Maka dia harus memiliki jiwa entrepreneur. Ya, dia harus bisa melakukan dagang atau dia bisa mengambil peluang gitu ya, mengambil peluang. Nah, dia harus memiliki jiwa itu. Lalu dia juga harus bisa sebagai disturbance handler atau pemecah masalah gitu ya. Dia juga sebagai resource allocation ya, sebagai pembagi sumber daya ya. Seperti tadi staffing gitu ya, dia ini bagian ini orangnya ini bagian eh, keuangan atau pemasaran orangnya ini yang tepat gitu ya. Nah, itu dia sebagai resource allocation. Selain itu, dia juga bisa resource allocation-nya dalam hal sumber daya keuangan atau sumber daya bahan mentah dan lain sebagainya.
Lalu dia sebagai negosiator, ya. Dia sebagai orang yang melakukan tawar-menawar gitu ya. Orang yang melakukan negosiasi ya. Dia bernegosiasi dengan pihak lain. Dia negosiator. Nah, itu peran manajerial, teman-teman. Peran seorang pemimpin ya. Manajer itu harus memiliki keahlian dalam hal komunikasi ya. Jadi kalau komunikasi ini penting teman-teman. Supaya apa? Supaya orang yang diarahkan itu jelas menerima informasinya. Apa saja yang harus dikerjakan nih? Apa yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Jadi komunikasinya harus jelas. Dia juga tidak boleh ketika ada masalah dia sebagai orang yang panik gitu ya. Dia harus berkomunikasi dengan baik, menenangkan semua bawahannya supaya tidak panik dan serius bekerja gitu ya. Dan dia juga sebagai orang yang harus mampu memecahkan masalah. Ya, harus mampu memecahkan masalah. Karena dia sebagai pengambil keputusan, maka dia harus bisa memecahkan masalah. Ketika terjadi masalah, dia harus bisa mengambil keputusan. Apa yang harus dicari solusinya? Solusi yang tepat apa, gitu ya. Itu keahlian dasar dari seorang manajer, ya, keahlian dalam hal eh, di luar intelektual gitu ya. Dia harus memiliki keahlian ini gitu ya. Lalu dia harus memiliki pengetahuan dasar dalam hal komputer, ya. Jelas dia harus tidak boleh gaptek gitu ya. Dia harus memiliki pengetahuan dasar mengenai komputer dan mengenai bagaimana cara memperoleh informasi, bagaimana cara membaca data, gitu ya. Dia harus memiliki pengetahuan dasar dalam hal ini, gitu ya. Menerima informasi, bagaimana memanfaatkan informasi tersebut, terutama dalam hal membaca data, gitu ya. Karena kalau tidak bisa baca data, maka nggak tahu nanti arahnya mau kemana, gitu ya. Nggak bisa mengambil keputusan, ya. Karena pengambilan keputusan berdasarkan dari informasi, informasi berdasarkan dari data, gitu ya. Jadi kalau tidak bisa baca data, nggak bisa tahu informasi dan tidak bisa mengambil keputusan, gitu ya. Maka dari itu, manajer harus memiliki pengetahuan dasar dalam hal komputer dan dalam hal informasi, teman-teman. Nah, manajemen itu nanti akan diterapkan pada organisasi. Ya, organisasi ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Ya, dalam organisasi kita akan mengimplementasikan sistem informasi manajemen yang kita buat terhadap organisasi tersebut ya. Kita harus tahu dulu apa itu definisi organisasi ya. Organisasi adalah satu sistem perilaku orang-orang yang saling berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas ya. Nah, organisasi dan struktur organisasi itu berbeda ya. Struktur organisasi adalah kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi ya. Kita coba lihat struktur organisasi. Itu ada 3 jenis, teman-teman, yang akan kita pelajari. Di sini ada struktur organisasi yang bentuknya lini, ada juga yang lini dan staff, dan ada juga yang fungsional. Oke, kita pelajari dulu. Kita coba lihat yang struktur organisasi bentuk lini, ya. Kalau bentuknya lini seperti ini, teman-teman. Ya, dari pimpinan pucuk atau pimpinan paling atas kepada vice president, kepada plant manager, lalu ke bawah selanjutnya. Nah, dalam struktur organisasi lini ini, hubungan antara pimpinan dan bawahan itu bersifat satu garis wewenang, ya. Jadi hubungannya itu satu garis wewenang gitu ya. Jumlah karyawannya sedikit dan pucuk pimpinan itu biasanya pemilik perusahaan dan biasanya untuk struktur organisasi lini ini di mana hubungannya itu satu garis lurus gitu ya. Biasanya organisasinya organisasi yang kecil, teman-teman. Apa keuntungan dan kekurangan dari struktur organisasi lini ini? Karena dia sifatnya hubungannya langsung gitu ya, satu garis lurus, maka kesatuan pimpinan berada dalam satu tangan ya. Jadi pengambilan keputusan itu ada pada satu tangan ya. Biasanya pengambilan keputusannya itu cepat gitu ya, karena nggak perlu ribet-ribet rapat sana sini. Pemegang keputusan itu ada pada presidennya, ada pada pimpinan utamanya. Garis pimpinannya tegas,
pengendaliannya secara ketat dapat dilaksanakan. Tapi ada kelemahannya, ya. Karena tadi itu pimpinannya sebagai pengambil keputusan utama, maka terkadang tidak dapat dibedakan mana yang tujuan pribadinya dan mana yang tujuan perusahaan, ya. Jadi karena itu pengambilan keputusannya kan dari atas ya, dia sebagai pengambilan keputusan mandiri, gitu ya. Maka tidak bisa dibedakan mana nih tujuan dia yang pribadi, mana tujuan perusahaan. Ya, biasanya kalau usaha organisasi ini untuk perusahaan-perusahaan perorangan atau toko gitu ya. Lalu yang kedua kecenderungan pimpinannya itu diktator, ya karena dia pengambilan keputusan utama, ya. Organisasi terlalu bergantung pada satu orang dan kesempatan karyawan berkembang terbatas, ya jelas ya. Karena biasanya dalam struktur organisasi ini karyawan nggak bisa sampai kepada naik jabatan sampai kepada eh, pimpinan utama gitu ya. Ya biasanya dia eh, hanya staf biasa seterusnya gitu ya. Ya, karena biasanya pimpinan utamanya adalah si pemilik perusahaan gitu. Nah, lalu kita lihat bentuk struktur organisasi berikutnya, yaitu struktur organisasi lini dan staf ya. Kalau kita lihat di sini lini dan staf sebenarnya masih sama gitu ya, cuma sudah ada dibagi beberapa stafnya gitu ya. Sudah ada apa namanya orang-orang yang ada di middle manager gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada personal manager, ada production manager, finance manager. Biasanya organisasi ini cukup besar dan kompleks, jumlah karyawannya juga banyak. Nah, hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung, ya, tidak bersifat langsung, ya, tidak bersifat langsung. Ya, jadi ada yang eh, nggak bisa langsung diambil keputusannya dari board of directors, gitu ya. Nah, itu hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung, teman-teman. Keuntungannya apa? Keuntungannya pimpinan tetap berada pada satu tangan, pada board of directors itu ya. Tapi di sisi lain dibandingkan organisasi ini, di sini ada pembagian tugas yang jelas sehingga bakat dapat dikembangkan ya. Ada kemungkinan jenjang karir di sini gitu ya. Kelemahannya tidak ada perbedaan antara perintah dan bantuan. Solidaritas karyawan kurang karena tidak saling mengenal. Persaingan kurang sehat sering terjadi gitu ya. Nah, di sini karena pengen sebagai manajemen puncak berusaha meraih jenjang karir gitu ya. Biasanya persaingan kurang sehat ya. Saling sikut sana sini mungkin ya. Itu kelemahan dari struktur organisasi lini dan staff. Ada juga yang struktur organisasi fungsional, teman-teman. Ya. Nah, ini contoh gambarnya. Pembinaan tugas dapat dibedakan dengan jelas, ya. Spesialisasi karyawan dapat berkembang secara optimal, ya. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan, ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, bagian bawah ini, foreman shop A, shop A, shop A, workersnya itu bisa dapat perintah gitu ya dari beberapa beberapa atasan gitu ya. Kesian juga para workersnya ini gitu ya. Nah ini biasanya ada di bagian pabrik gitu ya, nah, di mana banyak sekali eh, supervisor yang bisa terlibat di dalamnya gitu ya. Keuntungannya, karyawan dapat terampil di bidang masing-masing, efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan, solidaritas moral dan disiplin karyawan itu tinggi ya. Kelemahannya, pekerjaan kadang-kadang sangat bosan dan karyawan hanya mementingkan bidangnya saja ya, hanya mementingkan bidangnya saja. Itu struktur organisasi fungsional contohnya dalam hal misalkan plantation atau manufaktur gitu ya, perusahaan-perusahaan manufaktur. Nah, sekarang kita lihat bagaimana visi dan misi dari perusahaan ya. Kalau kita mau buat perusahaan, kita harus tahu dulu bagaimana membedakan apa itu visi dan apa itu misi. Terkadang ini masih saling nggak bisa dibedain gitu ya. Nah, sekarang kita coba belajar dulu bedain apa itu visi dan apa itu misi.
Visi adalah sesuatu yang didambakan atau untuk dimiliki masa depan, menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Tapi kalau misi itu apa yang harus dikerjakan, ya, apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi yang telah dirumuskan, ya. Singkatnya, kalau visi itu adalah cita-cita gitu ya, biasanya cuma satu kalimat atau dua kalimat aja gitu ya, atau seringnya cuma kalimat pendek gitu ya. Tapi kalau misi itu kalimatnya panjang, isinya adalah cara-cara bagaimana untuk mencapai visi tersebut. Itu misi, ya. Apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi, ya. Oke, kita coba lihat contohnya misalkan ya. Di sini ada contoh, misalkan visinya adalah menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul dalam memberikan pelayanan. Ya, itu visinya, cita-citanya, tujuan perusahaan. Ya, menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul dalam memberikan pelayanan. Berarti dia fokusnya pada pelayanan. Maka misinya adalah langkah-langkah untuk memberikan pelayanan yang unggul. Ya, pertama itu dia memberikan layanan prima kepada seluruh pelanggan, ya, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkarya dan berprestasi, meningkatkan kepedulian kepada masyarakat. Ya, itu misinya. Supaya misi itu adalah cara-cara untuk mencapai visi, gitu ya. Nah, itu misinya jadinya dia memberikan layanan yang prima kepada seluruh pelanggan, berikan kesempatan karyawan untuk berkarya yang berprestasi, dan meningkatkan kepedulian kepada masyarakat. Ini misi supaya dia menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul dalam pelayanan. Coba kita lihat contoh organisasi lini ini ya. Sistem, analisa sistem penyewaan lapangan futsal pada lapangan futsal ABC Jakarta. Ya. Kalau kita lihat, ya kan, kalau ini biasanya usaha-usaha UMKM gitu ya, usaha-usaha kecil, ya. Owner, owner langsung ke kasir dan cleaning service, cuma dua karyawannya gitu ya, cuma dua bidang gitu ya, bagian kasir dan bagian cleaning service. Kalau futsal kan dia bagian yang bersihin sama bagian kasir yang jadwalin dan menerima uang gitu ya. Kalau visi misinya, kalau kita lihat di sini, visinya menjadikan ABC Futsal sebagai lapangan futsal pertama dengan fasilitas modern, lengkap dan menjamin keselamatan serta menjadi lapangan futsal utama, ya. Nah, misinya adalah bagaimana cara mencapai visi tersebut. Misinya adalah supaya dia menjadi eh, lapangan futsal yang modern, lengkap dan terjamin keselamatannya. Maka misinya adalah menambahkan karpet vinil pada lapangan supaya mengurangi dampak cedera bagi pemain futsal. Ya, meminjamkan bola secara gratis bagi penyewa lapangan, gitu ya. Mengadakan perlombaan kompetisi futsal, ya. Nah, karena dia pengen menjadi lapangan futsal utama gitu ya. Jadi dia harus menarik menarik konsumen-konsumen ya supaya mau nyewa lapangan futsalnya. Jadi dia ngadain lomba supaya rame gitu ya. Dan menyediakan lahan parkir yang luas. Nah, ini contoh organisasi lini. Biasanya organisasi lini itu eh, urusan perorangan gitu ya, urusan perorangan. Lalu ada juga organisasi lini dan staff contohnya ya. Visinya dia memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi distributor furniture terbesar di wilayah Jakarta. Ini contohnya ya teman-teman ya. Dia pengen memberikan kesejahteraan dan menjadi distributor terbesar di wilayah Jakarta. Bagaimana misi untuk mencapai visi tersebut? Dia menyediakan jasa pengiriman produk yang cepat ya. Nah, ini keunggulan dia nih, mau menyediakan jasa pengiriman pengiriman produk yang cepat. Melakukan promosi secara berkala untuk memasarkan produk furniture ya. Terus berinovasi terhadap model-model yang baru gitu ya. Terus kalau mau ditambahkan supaya kesejahteraan kepada karyawannya ini juga tercapai, bisa ditambahkan misalkan memberikan eh, bantuan nah, atau memberikan eh, bantuan pinjaman atau mendirikan koperasi karyawan misalkan gitu ya visinya. Supaya apa? Supaya kesejahteraan karyawan ini juga terwujud ya. Kalau di organisasi lini dan staff
itu tidak bersifat langsung. Pimpinan, manajer penjualan, ya. Jadi pimpinan dulu itu ya hanya berkoordinasi dengan manajer saja, dengan bawahannya gitu ya. Nanti manajernya nanti akan berkoordinasi dengan karyawan-karyawannya gitu ya. Nah, pimpinan itu kepada manajer penjualan ya karena dia distributor furniture. Lalu manajer penjualan nanti berkoordinasinya dengan bagian gudang dan bagian administrasi penjualan. Nah, sebenarnya ada lagi bagian ini ya, supplier gitu ya. Atau kalau dia adalah produksi, kalau karena ini usaha dagang UD ya, harusnya ada supplier bagian pembelian gitu ya, bagian pembelian yang hubungannya dengan supplier. Nah, kalau ini contoh organisasi fungsional, misalkan ini adalah Akademi ABC. Visinya adalah menjadi akademi unggulan di bidang teknologi informasi. Ya, dia pengen menjadi akademi yang unggul di bidang TI, teknologi informasi. Apa yang mereka lakukan gitu ya dalam hal misi ini, mereka menghasilkan tenaga terampil di bidang teknologi informasi yang berkualitas, menguasai dasar berpikir ilmiah di bidang teknologi informasi yang profesional, atau bisa juga dia eh, apa namanya supaya menjadi akademi unggulan di bidang teknologi informasi, dia bisa juga merekrut dosen-dosen atau merekrut tenaga-tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi untuk mengajar gitu ya. Nah, ini contoh dari apa namanya struktur organisasinya. Misalkan yang pucuk pimpinannya adalah rektor gitu ya. Rektor nanti ada sebenarnya ada wakil rektor juga, cuma ini dipotong gitu ya. Rektor langsung kepada Kaprodi SI dan Kaprodi TI, di mana nanti Kaprodi TI bisa komunikasi langsung membawahi dosen A dan membawahi dosen B, begitu juga dengan Kaprodi SI gitu ya. Jadi atas bawahannya ini memiliki beberapa atasan. Nah, kita lihat bagaimana peran sistem informasi manajemen pada organisasi. Yang pertama, sistem informasi manajemen itu dapat meningkatkan akses data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakainya, ya. Ya, jadi meningkatkan akses data yang tepat waktu, ya, dan akurat untuk pemakai informasi tersebut. Yang kedua, menjamin terjadinya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan informasi secara kritis, ya. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif, ya. Jadi kalau dalam fungsi manajemen tadi kan ada bagian pertama adalah planning gitu ya. Dengan adanya sistem informasi manajemen, proses planning itu bisa lebih efektif gitu ya, bisa lebih efektif. Karena dibantu dengan teknologi, dibantu dengan sistem informasi, ya. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi, ya. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan kepada bagian sistem informasi, ya. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru, ya. Jadi harus kita pahami dulu sebelum diimplementasikan, pahami dulu apa konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru tersebut, ya. Kalau berdampaknya adalah penambahan pendapatan dan penghematan biaya, ya lanjutkan gitu ya. Yang ketujuh, bisa memperbaiki produktivitas ya karena ada teknologi sistem informasi, maka biasanya produktivitas itu akan menjadi lebih cepat gitu ya, lebih efektif dan lebih efisien ya. Yang kedelapan, organisasi bisa mengolah transaksi ya dengan adanya sistem informasi, organisasi itu bisa mengolah transaksi-transaksi secara otomatis, lalu bisa mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau layanan dari organisasi tersebut ya. Yang kesembilan, mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Ya, jadi sistem informasi itu bisa digunakan pada bagian gudang untuk bisa mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah. Jadi pada saat tingkat paling rendah udah mau habis nih, udah langsung otomatis order kepada supplier secara otomatis. Ya, dengan ada bantuan sistem informasi bisa langsung otomatis order kepada
supplier. Jadi jangan nunggu habis, ya, jangan nunggu sampai habis sudah terisi lagi persediaannya. Yang ke-10, sistem informasi manajemen itu bisa digunakan sebagai support system untuk pengambilan keputusan. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, silahkan teman-teman pelajari eh, materi hari ini mengenai manajemen dan organisasi, dan teman-teman kerjakan tugasnya yang sudah saya upload di ruang tugas MyBase. Silakan. Terima kasih atas atensi teman-teman. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.